Lari-lari mulu lu orang tua. Ya gitu, makanya badannya habis tuh katanya, makan banyak badan gak gede-gede. Nah sampai tetangga gue yang di Bekasi gini, Kak lari-lari mulu jadi atlet kagak? Gue bilang, ya siapa tahu ntar gue jadi atlet. Ya sekarang kan gue tuh kenal orang. Lakinya kagak marah. Laki gue marah gue ceraiin. Simpel kan hidup? Simpel. Gak usah dibawa pusing. Tapi yang gue salut sama lu, Mak, mental lu tuh masih kuat dan mau menyelesaikan satu loop lagi. Gue kalau jadi lu, Mak, gue udah banting itu beat, Mak. Ayo, apa yang lo mulai harus lo selesaikan. Gitu, jadi enak aja di hati gitu. Ya, welcome back to Cilepot, Cerita Lari Podcast bersama gue Yano sebagai host kalian dan bintang tamu episode kali ini adalah gadis muda belia. Jangan gitu loh. Iya emang bener. Iya, gadis muda belia yang satu ini ya kan, memang kelakuannya suka di luar nurul dan di luar prediksi BMKG karena belakangan ini kembali membuat geger sosial media dengan pencapaiannya yang baru saja menyelesaikan Bin Loop Ultra 200 km. Gokil. Di usia yang sudah... masih muda dong? Iya masih muda. Berapa mah mudanya, Mak? 35 dibalik. Mak Fitriani Halim. Oke, sehat, Mak? Centang sehat. Alhamdulillah. Makasih ya, Mak, udah mampir, Mak, di sini, Mak. Gue juga makasih banget nih biar makin tenar gue gitu dipanggil. Iya. Emang lu masih butuh ketenaran, Mak? Udah seusia 53. Emang lo aja yang muda, yang tua juga perlu ya kan? Makanya gue mengenal sosok emak ini, sebenarnya nih podcast ini gue pengen mengenal lebih dalam lagi sosoknya emak gitu. Gue cuman tahu lo ketemu race doang, Mak, gitu. Gue cuman tahu lo lari-larian aja, Mak. Gue cuman tahu kalau lo di IG masih sanggup joget-joget di deketan, Mak, gitu loh, Mak. Tapi emang udah lama mau olahraga lari, Mak? Dari 2017. Olahraga 2017. Tapi kalau gue lihat dari gelagatnya sih, ini emang udah orang olahraga lama nih. Nggak mungkin lu baru cuman lari doang 2017 langsung 200 kilo gitu, Mak. Histori olahraga lu pasti udah lama, Mak. Bener nggak? Enggak sih, tapi gue emang ada basic olahraga tapi bukan lari, karate gitu. Gitu awalnya gitu. Karate? Lu dari kapan menekunin karate, Mak? Gue dari SD kelas 5 sampai gue nikah. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih? Masih. Gue tuh karate terakhir cuma sampai sabuk kuning doang. SD. Karate? Iya. Sabuk kuning berarti masih yang yodang apa yang sama? Kagak, bukan passion gue mau olahraga berantem, Mak, kayak Mak. Enggak, bukan passion. Kenapa tuh waktu itu? Ceritanya, historinya awal lu masuk karate gimana? Kagak, kan gue tomboy. Kelihatan terus, sih. Iya, gue tomboy, terus kata bokap gue, suruh sekolah pelayaran. Gue bilang, enggak apaan sih rambut dipotong gitu kan. Gue bilang, udah STM aja, jadi gue jagoan ini. Gokil. Di alur laut sana di Pelumpang, Kak. STM Cikini. Pelumpang, emang Cikini Pelumpang ya? Enggak ada STM Cikininya. Alur laut. STM-nya di situ. Kagak tahu gue, Mak. Di mana, Mak? Pelumpang, Tanjung Priuk. Terus akhirnya pada itu arahan bokap masih ada? Masih ada. Bokap masih ada? Masih, belayar. Jadi bokap tuh ngarahin lu untuk masuk karate? Enggak sih, gue aja. Lu yang mau? Gue aja sendiri kan, gue kayak laki kan. Apapun yang berbau-bau kayak laki tuh gue demen gitu. Karena tomboy banget gue, tomboy abis. Sampai tua pun gue tetep. Kelihatan sih lu. Okem, kalau bahasa zaman nyokap gue tuh dulu okem banget. Iya benar, okem. Iya, lu okem banget dari okem. dulu. Oke, jadi historical lu dari dulu sampai sekarang tuh kebiasaan-kebiasaan seperti apa tuh yang pada akhirnya melihat kayak ini bukan perempuan biasa nih. Sini masuk aja, Bang. Masuk aja, enggak apa-apa. Nah, ini ngopi udah datang nih. Mak yang ini. Tuh, udah tua minum es. Enggak apa-apa masalah. Gue bukan yang ini. Gue yang ini yang hangat tuh. Lihat kan yang udah aja minumin. Masih ya. Enggak apa-apa nih, kita ngalir aja dong, Mak. Ya kan. Gue lagi ini, Mak. Kayaknya minum sekarang gue gak tahu ya, nih gue kayak apa gue yang emang sekarang ringkih gitu ya. Baru pala 3, Mak. Udah demen sekarang minum anget-anget aja udah. Yang tua gue ngapa dia yang ringkih? Iya. Kenapa sih, Mak? Enggak, bukan begitu. Sekarang kayak gue lihat orang-orang zaman dulu kayaknya buset deh. Kuat-kuat ini gue boleh mengkomparasi lu dengan almarhumah nenek gue ya. Iya. Samain sama nenek lu gue gitu. Iya, enggak maksud gua nenek gue sebelum ya udah lama berpulang sih. Tapi
historicalnya dia itu ya, umur 70-an sekian kayak naik tangga tuh 3 lantai masih kuat gitu loh. Terus kayak apa ya istilahnya, ini punya kebiasaan yang di luar Nurul gitu, kayak misalkan makan nasi pakai duren, pakai sambel. Nah, bisa nggak nih? Udah masih muda bisa nggak nih nusuk gitu Bisa lah. Lu nggak gue jompo banget. Anjir, gue jompo banget kali. Mari coy. Iya. Apa emang dari dulu tuh emang karena mental apa ya istilahnya ya? Fighter banget gitu, Mak. Kalau lu sendiri gimana tuh? Karena gue gini, bokap kan berlayar. Ya. Terus gue punya adik 5. Jadi kata bokap gue tuh harus bisa ngelindungin. Karena dia lihat tuh gue emang orangnya beda dari adik-adik gue. Adik-adik gue pada lembut-lembut. Gue sangar kalau ngomong tuh nggak pernah pasti ngegas. Iya, kalau apa ditanya orang, apa gitu langsung masuk anak priuk. Oh, priuk. Pantesan. Terus gimana lagi, Mak? Iya gitu, pokoknya gue mah orangnya apa ya, panasan gitu. Maksudnya dulu-dulu ya, sekarang mah udah tuir kagak sih. Maksudnya kalau kayak adik gue diapain orang nih, misalnya lu udah adik gue beberapa hari berantem, dia kagak cerita sama gue, terus temen gue cerita, samperin lu. Serius sampai segitu? Gue samperin. Jadi lo emang mental pejuang tuh, bukan mental pejuang, mental apa ya, pasang badan lah istilahnya kayak gitu. Kayak gue di gitu STM juga begitu kan, zaman dulu kan, boleh ngomong ini nggak? Boleh. Zaman dulu kan, editor ada yang cewek-cewek STM itu kan, kayak gitu kan, Astaga. gitu kan. Iya kan, katanya kan gampang gitu kan, anjing. Gitu kan. Udah tenang, ada editor mah udah bebas aja, udah nggak apa-apa. Kata gue gini, kata gue siapa yang ngomong? Bilang lu anak SMK. Sabar. Abis ini cabut, balik. Gue duduk dong, gue tungguin. Kayak petantang-tenteng. Padahal gue kurus banget tau. Kurus dengan rambut yang gimbal ya kan. Mukanya serem kan, muka Ambon. Yoi, terus keluar. Yang mana orangnya? Tarik dong. Engen. Editor akan bekerja keras gitu. di video kali ini. Ngomong apa gue? Gue bilang, wah gue remek dong, buat gelut tuh. Dibawa gue ke kantor gitu. Sumpah, itu kayaknya bertolak belakang sama gue, Mak ya. Gue orangnya paling males ribut dari zaman sekolah dulu. Kalau gue tuh paling suka belain temen. Itu emang naturally tumbuh aja dari dalam diri lo? Iya, gitu. Mungkin karena gue dituntut suruh ngejagain adek, terus lingkungan emang orang Makassar kan kalau keras-keras gitu kan. Kalau kata bokap gue kalau jadi perempuan tuh jangan lembek. Oke. Gitu. Jadi itu ada di kepala gue gitu. Jadi apapun itu lawan aja. Sekalipun laki gue lawan lah. Ah, suset deh. Kalau emang nggak jadi sesuai, lakinya dia kayak apa ya? Kalau nggak sesuai di kepala gue gitu. Gitu. Apalagi kalau lari gue dilarang-larang. Wow. Mata gue bisa keluar kalau ngomong gitu. Nah, itu kan lu zaman muda begitu tuh. Kebawa pada akhirnya fast forward setelah lu menikah dan punya anak. Nah, bagaimana lu mendidik anak lu Mas sekarang, Mas? Nah, itu beda. Okay. Kalau gue ke anak, gue tuh sistem kayak orang militer enggak? Anjrit. Iya, gue misalnya gini, kalau lu sekolah HP, kalau sekarang kan gue lihat anak-anak sekarang kan gadget aja. Kalau gue enggak dulu, zamannya tuh enggak Samsung yang pakai apa tuh, pakai pensil ngono loh. Oh iya not gitu. Cam ada cam gitu apa Samsung Apaan? Samsung Cam. Ya gitu kan tahu kan anak gue SD ya. Terus berarti kecil loh. Seumuran anak gue tapi tua banget ya. Berapa emang anak lo umurnya? Yang cewek 25, yang cowok 30. Seumuran lu gak sih? Lu tuh JB nggak beda jauh sama dia. Terus? Iya gitu. Jadi kalau misalnya sekolah tuh dari Senin sampai Jumat sore boleh main HP. Udah itu taruh. Nggak boleh, apalagi kalau ujian total mati. Nggak ada ketemu, itunya selesai. Gue bilang gini, gue udah goblok. Jangan tau lu pada kayak gue bilang gitu kan. Gue bilang itu karena turunan dari laki gue kan pintar kan. Jadi gue nggak mau anak gue goblok kayak memperbaiki keturunan. Gitu. Oke. Jadi gitu alhamdulillah lah. Jadi kebawa gitu. Alhamdulillah sekarang gimana anak-anak? Anak gue yang cewek di luar negeri. Oke. Kapal pesiar. Gokil. Yang berapa cowok, tahun, Mak? Udah berapa tahun di luar sama anak? Baru sih. Baru. Alhamdulillah, rezeki ya. Terus jadi mantu gue? Hah? Aduh, punya mertuanya galak banget gue tau. Ya macem-macem lo sama anak gue. Hah? Mau diapain sama anak gue? Gue udah keburu ini. Kita lari bareng, coy. Iya lari bareng, Ma. Masalahnya kan kita nggak, kalau nikah nggak cuma lari bareng doang, Ma, sama anak lo, Ma. Ngerawat ya, Ma. Gue ngadepin mertua kayak gini, gue udah takut duluan nih gue. Nanti beneran nih bilang ada nikah lari, ya nanti lo sama anak gue nikah, ijazah boleh balik lari. Asal boleh bilang PC jangan kencang-kencang lah. Iya, santai aja, Ma. Terus ini anak yang pertama tuh di luar negeri. Enggak, yang cewek di luar negeri. Yang cowok di Kalimantan. Oh, yang cowok di Kalimantan. Kerjanya juga sama pelaut juga.
Oh, pada akhirnya menurun ya. Jadi dari suami pelaut. Opa. Oh, opa dulu. Oke. Terus om. Anak gue. Anak gue ponakan. Oh. Kan namanya nenek moyangku seorang pelaut. Oh, jadi dia benar-benar ini. Kan orang Makassar dong. Bener-bener ini ya, bener-bener menerapkan lagu anak-anak ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah ini, turunannya nenek moyang kita. Tapi ntar anak gue punya anak, nenekku seorang pelari. Nah itu, nih nenek-nenek lari ini. Bener-bener. Udah ngucap nenek-nenek lari. Nggak masalah coy, nggak masalah. Iya mama, santai aja udah mah gitu. Apa ya, lu mau bilang nenek-nenek ini kalau 200 kilo emang lu sanggup 200 kilo ya kan? Gitu. Nah itu awalnya masuk di lari gimana mak 2017? 2017 kan gue iseng gitu ya, berhenti kerja kan. Gue ngapain ya, kata gue gitu. Gue beli sepeda tuh. Udah pensiun kerja? Berhenti sendiri aja karena suami gue, udah berhenti aja lah gitu kan. Kerja di mana mbak? Sorry mbak. Sekolah Wijaya Kusuma. Oh ngajar karate. Guru dance. Oh guru dance, pantesan gulanya kagak habis-habis. Oke, terus. Iya, terus ya udahlah. Gue berhenti ngapain? Gue beli sepeda. Terus gue liat orang lari tuh di pik tuh. Gue bilang, boleh juga nih lari gitu ya, gitu kan. Karena waktu zaman STM, zamannya dulu kan tuh ada Bojak tuh nggak? Bogor Jakarta. Bojak, aduh. Zaman dulu. Terus ada Napak Tilas. Barang-barang anak ISTN kan gue sekolah di Percik, kalau kuliahnya kan di Institut Sains Teknologi Nasional. Gue ikut, seru ya gitu. Terus pas 2017 gue stop kerja, gue bilang, ngapain gue? Sepeda terus gue liat orang lari. Seruan lari kayaknya ya, keringetan gitu, terus keren gitu. Kalau sepeda, gue cuma di atas sadel, plongok gitu kan. Akhirnya gue coba lah tuh gue ke GBK. 2017 gue ke GBK, masih cupu lah ya, masih pakai training yuk kan pakai training. Sekarang udah di endorse brand lagi. Terus Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah terus udah gitu kata gue. Lama-lama terus gue ikut race tuh Kak. Oke, 2017 itu. Belum. 2018 lah. Selang baru 1 kali ikut race, corona dong. Oh, aduh, corona 2020. Iya, begitu. Pokoknya selang gue belum lama ikut race, terakhir gue ikut race Heritage. Oh, 2019 berarti ya? Iya, itulah 2 kali. 2018 yang di Kota Tua ya? Oh, gue nge-MC tuh, Mak, 2018, Mak. Gue belum kenal lo tapi. Belum kenal. Oh, lo ikut itu dulu, 5 kilo? 10. Anjir, udah 10 aja dulu. Pertama kali langsung 10? 5 dulu. Gue ikut yang di mana ya, di hotel apa gitu, coba-coba. Pas gue lari, gue gak nyampe-nyampe, perasaan udah sekuat tenaga nih anjir. Wah, tapi kan basic karate harusnya udah ada. Beda kalau jangan macem-macem, karate sama lari tuh beda. Kalau karate kan kita kayak komite move. Kalau dia kan semuanya dipakai secara umur udah kagak muda-muda amat ya. 47 coy itu waktu itu. 47. Kata gue lari. Kok gue dilewatin orang mulu ya? Jadi orang perasaan gue udah kenceng, kok gue gak nyampe-nyampe di finish gitu. Udah nyampe, mau metong dong. Orang ngajak ngomong aja, kagak bisa keluar suara gue. Nyampe rumah, mau kencing nih. Boleh gerakin lagu kagak? Boleh. Gue mau ke toilet. Astagfirullahaladzim, ya Allah Akbar. Oh ini kaki apa kemang banget lah ya rasanya? Semua Kak, semua. Gue duduk, terus kalau di rumah gue sok strong, tak domelin sama laki gue gitu. Gue strong gitu. Cari penyakit aja lo ikut-ikut ginian gitu kan. Nah itu gue juga gitu tuh awal-awal lari tuh. Lama-lama kata gue, gimana caranya bisa gue gak gitu ya? Nah. Gue ke GBK lagi, ketemu lah tuh, boleh sebut nama komunitasnya? Boleh. Ketemu lah tuh Sparko. Oh Sparko. Oh di situlah gue kuat. Oke, Sparko ketemu kan lebih banyak gue. Strength and functional ya. Terus coach gue namanya Coach Yuli. Ya Coach Yuli. Coach, I love you Coach. Oh, jadi pertama kali lu pada akhirnya apa ya istilahnya ya, mulai serius lah nih. Itu. Berarti lu abis race pertama gak kapok lah istilahnya. Kagak, gue penasaran gini. Terus gue liat kok waktu itu kan yang muda-muda kan. Keluar. Yang muda-muda kan, banyak kan muda-muda kan, yang tua-tua kan baru ini aja kan. Gue bilang, masa sih gue gak bisa kayak dia gitu kan. Gue terus tuh bilang, Coach gimana sih Coach? Lu strength training mak, pokoknya banyak deh ilmu dari dia. Lama-lama gue terapin. Terus sama Melani apa tuh? Ininya Kak Melani Putria. Dulu. Fit with Mel YouTube. Itu gue tuh Kak, kan dia suka ada tuh kalau misalnya kita pemanasan apa gitu kan. Gue ngikutin. Tips-tipsnya. Gue lihat di TV kan. Gue sambil ambil begini-begini lah ngikutin. Terus gimana cara? Terus dia ada tuh satu podcast yang gue ikutin. Gini, kalau mau belajar lari, hitung pohon. Oke. Gue tuh kepik dia tuh ya. 1, 2, 3, 4, 10. Wah, gue lari. Pokoknya terus tuh Kak. Terus kata dia kalau udah enak tambah.
Berasa sih dibantu dengan strength training di Sparko ya. Lama-lama nantang banget nih gue ikut HM udah lewat corona ya. Cepet aja abis corona ya. Apa ya HM pertama gue? Apa sih kita cek daya ingetnya nih, kita lihat. Tunggu. Jakarta Marathon. Oh, Jakmar. 2000. Itulah yang di Monas itu loh, Kak. Oh, Jakmar yang habis pandemik. Bukan House UI. Oh, UIHM. Oke. Udah dapat ilmu lah ya, udah dibekelin lah ya. Itu udah mendingan lah tuh ya, otot apa segala udah bisa lari. Terus kata coach gue, "Mak, lu jangan sampai 2 jam, 3 jam ya." Malu sama orang-orang tua lain gitu. Kagak deh, lu yang ngomong gitu. Lu yang ngomong gitu. Gue nanya, Mak. Gue kagak. Jangan sampai 3 jam, malu sama orang-orang tua lain gitu. Gimana? Itu lu yang ngomong. Enggak. Gue gini. Kirain. Lu bisa nggak, Mak? 2 jam setengah, gue bilang. Bismillah ya coach, udah lari tuh. Orang sepatunya keren-keren. Gue pakai apa? Puma coy. Puma buat goes. Gua jadul. Sepatu jadul. Sepatu sneaker gitu lah ya. Tapi tulisannya running gue beli waktu itu. Waktu itu harganya 500.000 lah. Bagi gue anjir, mahal banget anjing waktu gue sepatu gini. Lu beli toko sepatu atau toko material? 500.000 Puma mana ada? Pokoknya gue belilah di diskon, Kak. Oh, oke. Gue pakai tapi emang enak, empuk. Terus gue pakai, terus akhirnya gue itu kata coach gue, kalau lu bisa dapet 230 lu gue kasih sepatu. Gue 2215 tuh. Gokil. Virgin HM. Iya, gue langsung gue dikasih. Sebut New Balance boleh? Iya, nggak apa-apa, udah. Gue dikasih dong New Balance sama dia. Jadi itulah sebenarnya. Ya salah sendiri lo sebut. Nggak apa-apa. Aman aja. Juga cerita kan orang tahu pada akhirnya lo awalnya tuh sepatu apa dulu. Jadi gue tuh orangnya gini, Kak. Apa yang itu pertama gue pakai itu yang gue suka. Oke. Gue gitu. Terus maraton lagi yang di Monas itu loh. Iya. Jak HM. Pokoknya gitulah. Gue potensial 6 master. Tak potensial doang, Kak, nggak podium ya, gitu. Apa-apa. Terus gue bilang, gue seneng banget. Coach, gila lu, gue keren banget bisa sekeren ini gitu. Wah, makin demen gue, makin cinta. Kepacu lagi gue bilang, masa gue. Jadi gue gini, gue tuh lari bukan mau dibilang, oh lo orang tua mau so-soan mau apa gitu. Pernah sih ada yang bilang. Siapa, Mak? Sebut nama, Mak. Orangnya suka ngasih gue duit sekarang. Orangnya kalau setiap gue finish jauh dia ngasih duit. Oke, terus. Si Anu Kumbang tuh suka sama gue. Yanu memang julid. Terus kata gini, lu gue suka ngeledek gitu kan bercanda. Terus pas gue ikut Entrasol. Iya. Itu 5 kilo. Di pik, Kak. Kebeneran mungkin Cimaya lagi capek ya. Cimaya lagi capek. Gue mah gacor 23 menit gue 5 kilo. Iya, terus kata PB gue aja nggak segitu loh. Kata gue. Terus gue jadi gini. Wah, boleh juga nih, gue bilang gue makin hari makin jago. Makanya gue tuh strength training makin orang coach kan bilang, ini nambah banget, Ma, ini banget, Ma. Gue kayaknya tuh nunggu-nunggu, ini lama banget cari rebo, gue pengen strength training. Jadi gitu. pada akhirnya ini ya, terpacu untuk bisa mencari lagi, menggali lebih dalam lagi. Ini gue masih ada potensi nggak nih? Iya gitu, kalau gue nggak kepikiran bilang podium apa gitu, Kak. Nggak kepikiran pas pertama-tama itu yang community di Metaradi tuh loh. Gue gini, cuman lihat-lihat aja kalau ikut race. Kapan ya gue ada di atas itu gitu, keren banget kali ya. Gue gitu di otak gue, cuman di otak gue gitu. Tapi kalau cuman gitu dan kagak ada usaha, kan kagak bisa ya gitu. Nah ikutlah tuh community sama Meta, lah kita podium lah tuh. Anjir panggungnya cok, gue berasa atlet coy. Gede banget kan tuh yang Jakim Kak. BTN Kak. Yang community itu loh Kak. Anjir gue. Oh ya lu naik ya? Oh gue berasa atlet banget anjir. Ada yang bercanda, lu kebantu temen. Ya, bukan kebantu temen, gue lari pakai kaki. Ini udah berapa sensor nih dihitung nih ya. Nanti kayaknya nggak apa-apa, aman tenang mah. Kita hanya editor lah yang mampu menyelamatkan mah. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut lagi, kita jeda dulu. Akan kita lebih bahas lebih lanjut lagi. Dari tadi ngaduk kagak diminum-minum itu kan kopi. Ya gimana orang main podcast, masa gue ngajak ngomong. Dia mah bertapa kita mah. Ya udah kita lanjut ke sesi berikutnya, masih di Cilepot Cerita Lari Podcast bersama dengan gadis belia Fitriani Halim. Masih di Cilepot Cerita Lari Podcast bersama gue Yano sebagai host kalian, dan kita sudah kehadiran bintang tamu yang
beberapa bulan lalu menggebrak dunia maya dengan menyelesaikan Ultra 200 kilo. Please welcome back Eva Celia ya. Eva Celia-nya sedih banget dia anjir. Eva Celia tuanya kayak gini kali ya. Iya amin. Eva Celia kesenengan. Iya. Dia malu. Cuma bedanya kalau Eva Celia ngono ada nyamuk di sini ini kepleset. Kepleset gue nyangsang nyamuknya. Karena saking keriput ya kan nancep baik. Aduh, Ma, tadi lanjut lagi, Ma. Sampai mana tadi kita bahas, Ma? Kok gue lupa, Ma, jadi mau ngobrol apa sama lu, Ma? Oh, ini tadi apa maksudnya? Lu udah mulai ikut HM tuh. Nah, HM udah jauh tuh gitu kan. Nah, terus habis itu lu ke maraton nih. Iya. Nah, lu Virgin maraton tahun lalu kan ya? Memodar. Tahun lalu kan? Enggak, 2023. 2023. Nah, itu gimana ceritanya, Ma? Gue tuh kalau setiap lu begitu nggak sih Kak? Kalau setiap lu mau misalnya mau race Kak, mau apa, kagak bisa tidur. Gitu. Oh iya, anxiety lah ya, anxiety. Tapi gue emang melek Kak, enggak. Ntar lagi tidur ayam gitu kan? Pokoknya emang kagak bisa tidur gitu kan, terus insomnia. Ya gitulah boleh dikatakan. Gak bisa dia. terus. Udah gitu Jakim gue pertama nih kan. Atau gue FM keren banget, gue udah latihan udah apa kan, kagak tidur nih Kak, begitu kepancing ke bawah gitu. Gue udah niat gini, gue kata coach gue, bisa nggak Mak 5 jam setengah? Bisa coach. Apa sih yang bikin lo kepikiran pada saat itu? Target? Enggak, maksud gue cuma mau challenge diri gue gitu, setengah mampus latihan pagi sore gitu. Gue mau ngebuktiin ke diri gue sendiri gitu. Yang selama ini sama anak gue aja sampai gini, lari mulu lu orang tua gitu, makanya badannya abis tuh katanya, makan banyak badan gak gede-gede. Nah sampai tetangga gue yang di Bekasi gini, Kak lari mulu jadi atlet kagak? Gue bilang ya siapa tahu kan gue jadi atlet. Ya sekarang kan lu kenal orang. Itu tadi pas bagian marah-marahnya mukanya digedein. Bisa nggak apa-apa. Mukanya digedein, congornya di wah gitu kan, nggak apa-apa Mak. Terus Mak, oke. Iya udah gitu kata anak gue, lari mulu lu katanya. Udah tua mah kagak bakal bisa jadi atlet. Gue giniin anak gue, kata siapa? Gue bilang gitu, ya insya Allah siapa tahu kan kalau emang rezeki gue, ya alhamdulillah rezeki gue di Bintaro lu. Gitu. Nah pada saat itu kita masih bahas di maraton tuh. Pada saat di maraton waktu itu tuh setelah finish apa yang dirasain Mak? Gue bisa nih 42. Bukan finish, tadi lu mau cerita gue semaputnya kagak? Oh ya semaputnya, nah gimana? Gue tuh ngepus kan Kak, wah gue lari tuh. Emosi. Iyalah ke bawah. Katanya mau sok jago. Priok. Pokoknya gue dapet itu 5.30. Oh, anjir gue keren banget. Nyusul ketemu teman. Mak, temen gue yang kencang-kencang tuh gini. Gue bisa lah ya. Gue KM 24. Kekunci Kak. Kekunci semua gue kayak batang nggak bisa diginiin. Kayak batang pisang gedebong lurus aja gitu. Iya, pokoknya aku sekaku-kakunya gue. Gue nggak bisa ke belakang, akhirnya dudukin begini kan. Terus udah gitu datang dong medisnya. Gue gini, enak aja lo main bobo gue tahu. Bukan Kak, congor gue masih bisa ngomong. Gue bilang gitu kecil gue. Baru ditolongin. Dia bawa ambulan set. Gue kan paling takut sama ambulan Kak. Takut banget gue gitu kan. Terus dia bawa tandu tuh. Nah, terus kan benar sumpah itu. Wah gue terguling-guling Kak. Gak, sakitnya luar biasa itu. Singkat cerita udah selesai lari ke sini Kak. Oke. Astagfirullahaladzim. Kayak angin gitu Kak. Sesek. Dia panik dong situ langsung. Gue gitu-gitu. Ada yang micing nggak Mak? Asaduala gitu kan? Allah mau. Ya kan gue nggak tahu gue udah di sini soalnya. Gue di sini soalnya. Tunggu. Terus. Gue udah nggak jadi deh mau jadiin lo sama anak gue. Kagak, mulutnya kalahin gue gitu. Ya gue kan menyesuaikan aja Mak. Lanjut lagi tadi. Udah sampai sini nih, udah sampai sini. Sesek gue. Ingat kalau kata anak gue kalau sesek pelan-pelan gitu kan Kak. Udah pelan dia berdiri dong mau ngangkat gue gini. Masih. Dulu bisa kata gue bisa. Bismillah gue langsung gini. Ayo Fitri lu bisa. Gue gitu dari kepala gue. Ayo. Gue bangun. Udah gue benci banget tuh kayak orang jompo beneran gue maju lagi. Itu bener-bener sebujur badan tuh kaku gitu. Masya Allah. Wah, gue sampai terbalik-balik kayak cacing siram garam atau nggak pakai sumpah demi Allah itu kalau gue inget. Kayak kelabang kena ini ya, obat udah kamar sampai mandi. gue denger temen gue cerita, sialan yang kita tunggu mah kirain mah gadis, nenek-nenek. Terus udah gitu, gue udah
gue ayo lu bisa gitu. Akhirnya gue bangun Kak, gue jalan. Tapi itu pernah nggak pernah kan? Apaan? Belum. Pasti Apaan yang belum pernah? Kan lu aja nggak ngomong. Kan kayak gue, lo otaknya jadi kemana-mana. Iya. Apaan? Gue keren mau brojol. Belum pernah lo orang gue laki mana gue brojol nggak? Oh kalau keram pernah, ngunci pernah gue. Tapi kunci. Nggak separah kayak gue. Oh nggak pernah. Nanti. Maksud lu apa doain gue? Amit-amit lo, nggak mau lah gue. Lu ada gilanya lo. Udah gitu gue bangun kan. Oke. Tapi masih gimana sih? Kayak masih ketarik. Ayo, gue terus lu bisa. Di kepala gue bisa. Tapi gitu, tetap begitu di KM tuh gue lari Kak. KM berapa tuh abis itu? 26 tuh, gue abis jalan kan. Ini pakai batu es semua diplastikin gue. Udah dikompres tuh. Iya, sama Marsal sama apa semua terus di KM 27 gue ketemu si Richard. Buka berat, udah jadi air. Buka, pakai gue bisa dong. Soalnya pas berapa 1 jam lagi apa setengah jam lagi tuh di COP 30 itu Kak. Oh dia ada COP 30, ya. Wih gue gitu, dikit lagi, gue bisa kuat. Lari gue, itu sakit ketarik gue lari, gue harus bisa, nggak mau gue DNF. Kata gue, ketemu dong dokternya di HI. Hah? Ibu tadi yang di sana. Gila recovery-nya cepet banget. Bacot lah lo kata gue. Tadi gue mau dibawain. Makan orang heran, Mak. Kagak. Masa dikatain bacot, Mak gimana sih? Kagak. Tadi lu bobotan anjir kata gue gitu. Mau metong. Kata gue gini, kalau bacot lu tadi gue pengen ditanduk. Gue lari begitu lewat. Abis dong itunya. Baru kenceng lagi. Gue jalan itu Kak dari KM 30 sampai 37. Begitu gue lihat OSHA, gue gini, masa OSHA aja dengan gitu-gitu. Aduh. Gue harus bisa. Gue sok-sok kuat dong depan dia pada tarik. OSHA semangat. Pada anjing ini narik gue gitu. Narik kan. Begitu coach gue, bisa. Pas gue ulang tahun hari itu Kak. Bisa. Itu hilang loh semuanya langsung. Coach Yuli ketemu. Ketemu itu dia makin gue gak mau ngecewain coach gue bilang gitu kan. Gue bayar kagak, gue panggil coach. Terus udah gitu. Terus anak-anak Meta nih. Emak. Mungkin dalam hati anjing orang tua ditungguin lama bener. Gitu kan. Gue lari. Hilang semua Kak. Gak ada rasa sakit-sakitnya. Begitu lewat start. Finish kali. Finish. Kagak bisa gerak lagi dong. Gue dituntun. Ntar dulu gue jangan dituntun begini. Emang gue jompo. Jangan jauh-jauh sini, Mak. Iya. Jangan jauh-jauh sini. Kan nanti saking nafsu. Sini aja. Iya. Terus itu tuh ada keluar kamera. Terus udah masuk finish kaku lagi tuh. Iya, gue digini sama Om Jer. Begitu OSHA, gue lari dong, ada musik gue joget-joget. Kata temen gue, lu tadi bombo. Beneran itu, kata gue gitu. Soalnya katanya, kok lu bisa tadi begitu tuh tiba-tiba goyang lagi. Emang gue tuh kalau dengar musik emang langsung Kak. Makanya gue bilang bohong nih. Keluar ya. Iya katanya gini, pengen cari perhatian. Bang, ngapain gue cari perhatian sama lu pada? Ini berapa sensor ini? Editor susah ini. Tapi memang pada akhirnya memang ya maraton tuh pasti ada aja pokoknya ya. Pas yang kedua ini gue bilang gue nggak bisa. 5:20 dong. Berarti itu yang pertama. Semambut berapa finishnya? Setengah jam lagi Kak. Setengah jam sebelum COT. Berarti 6.30-an sekian lah. Gak apa-apa lah. Hal-hal apa yang lu pelajarin dari maraton, Mak? Gitu. Maksudnya di tengah kita yang memang udah persiapan, kita udah pede nih. Lo udah yakin dengan training lo, tapi ternyata ada sesuatu yang menimpa. Nah, hal apa yang lo dapatkan dari maraton? Berarti udah 2 kali? Iya 2 kali. Iya. Gini sih, kita nggak boleh kayak kepancing gitu Kak, kayak gue udah latihan nih, gue pasti bisa nih gitu. Jadi kita kayak ada bahasa Inggris apa sih? Listen to your body. Listen to your body. Gitulah pokoknya gitu. Apaan artinya, Mak? Kagak tahu dah, lo aja ngertiin. Gitu. Gue sih denger aja gitu. Iya. Bener sih, kita nggak boleh egois Kak. Listen to your body itu jangan buang sampah sembarangan, Mak. Lo yang bikin itu kata-katanya gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Terus habis itu apa lagi, Mak? Iya udah gitu kata gue, kita harus bener-bener maksudnya tahu gitu kemampuan kita, jangan sok-sok gitu, jangan egois gitulah katakan begitu. Soalnya kita kan ngerepotin semua orang kalau kita kenapa-napa kan. Di race itu terus teman-teman kita ya terutama anak sama
keluarga gue kan. Ya udah itu aja sih. Maksudnya kita tahulah gimana kita gitu kan. Mengendalikan diri gitu ya. Gitu lah, mengendalikan sendiri gitu. Respect banget Mak. Terus tepuk tangan ragu-ragu. Parah Mak, takut. Pelit banget tepuk tangan. Itu main HP baik. Lagi nyatet. Dia lagi ngitung itu, di situ bukan main handphone. Gue udah sensor berapa kali nih ngomong aja. Ngomong apa semua ini yang ngitung sensor nih. Nah, terus berangkat dari maraton nih. Berarti lu masih penasaran dong untuk jarak lebihnya nih. Tetep. Kenapa, Mak? Jiwa penasaran lu tuh sebenarnya tinggi dong. Gue emang penasaran orangnya Oke. gitu. Gue gini. Gimana kalau jadi arwah ntar, Mak? Anjing mati dong gue. Arwah penasaran juga? Enggak, kagak. Dia yang ngetek duluan. Dari tadi nginin gue mulu. Ini mancing emosi ya, Mak. Keluar aja, Mak. Puas-puasin, Mak. Oke, berarti lu penasaran masih ada yang lebih nih? Ada. Tahu Ultra tuh dari mana, Mak? Apa akhirnya, Mak? Enggak sih, pertama gini, ada acara apa ya di GBK, terus ada Rotu UI Ultra. Oh, Rotu UI itu Ultra. sebenarnya gue kagak kepikiran, gue belum tahu Ultra itu kayak apa. Gitu loh, sotoy aja gitu kan. Terus ada challenge lah tuh, Kak. Challenge plank. Plank siapa? Gue emak sendiri. Gue yakin dong gue plank jago. Masih ada sombongnya. Iya. Terus gue bilang siapa? Saya gitu. Oh iya mak gitu. 8 menit apa 10 menit tuh gue. Lawan cowok-cowok. Siapa masih yang muda-muda mau? tuh cowok-cowoknya. Pokoknya udah semua, yang paling termuda sih gue gitu. Oke, ya. Terus paham. siapa yang ini dapat slot UI? Gue nggak tahu slot itu 70. Sumpah demi Allah, tapi gue takut di depan orang. Begitu dapat, iya 70. Mungkin 70. Cuman gue nggak mau depan orang gitu. Senyum aja dulu, seneng aja dulu. Pikiran. Lu semane, gue bilang, gue HM kemarin aja setengah modar, gue bilang apa maraton lagi aja lu setengah modar kemarin kan. Terus akhirnya, ya udah gue latihan sendiri, masih lama ini gue bisa lah. Terus dengan nanya-nanya, kalau ultra mah gak usah ngebut-ngebut gitu, lu yang penting kuat. Gue bilang, kalau kuat mah gue kuat. Terus katanya kalau lu gak kuat lari, jalan. Ya udah gue iniin, bisa lah gitu. 70 tuh lancar aja ya kemarin? Aman Kak, malah gue bilang, ngapa gue 70 kagak ngapa-ngapa ya? Terus lihat kayak Om Heri tahu? Om Heri Permana? Yang orang Kang Heri, ya. Dia masuk tenda, terus ada si siapa, OB atau siapa gitu. Om Black. Pokoknya orang-orangnya lah, nggak ada papanya lu lah. Gitu. Soalnya gue lihat yang seumuran gue gitu. Lewat lagi, tenda lagi, si siapa namanya? Usen. Ya elah, badan doang gede emang. Kata gue, pisau mulu ya. Gue liatin, gue gak bilang, oh ternyata lebih asik ultra ya. Pada akhirnya lo menemukan itu. Iya, karena gue gak kenapa-napa gitu Kak. Oke. Gue gak kenapa-napa. Nah ada lah tuh 120, ada 120 bilup ya. Terus ada yang ngomong gini, gue mau daftar ini, lu ngapain daftar itu kagak ada duitnya gitu. Gue bukan masalah mau podium apa, gue penasaran gitu loh. 70, udah financial freedom gitu. Woi, financial freedom. Gue penasaran kayak mana tuh 120 gitu. 70 aja gue aman gitu kan. Walaupun mepet waktunya gitu. Terus 20, begitu gue iniin gue, oh enak juga ngelup ya, kagak hilang ya. Maksudnya situ-situ aja gitu ngelup. Terus makin ini itu tiba-tiba podium memang kagak ada lagi ceweknya gitu kan yang lainnya. Udah itu makin seneng aja Kak. Oh, itu masih nggak sih waktu pas 120 finish itu kan gue nge-MC waktu itu kan. Itu udah pagi, itu ternyata dihitung, tar dulu, udah saya. Satu lagi, bagus banget itu. Gue udah happy aja. Jadi gue dikirain tuh udah selesai gitu. Dikirain kita nggak tahu kan emang. Kita juga nggak bisa ngitungin karena yang ngitungin semua kan di tenda timing ya. Iya, gitu. betul. Pengukuran resminya ada di tenda timing system gitu. Begitu dia oke mah udah nangis. Udah gitu dicek sama orang timing. Kurang 1 lap lagi. Bayangin lo, kurang 1 lap lagi. Tapi yang gue salut sama lu, Mak. Mental lu tuh masih kuat dan mau menyelesaikan 1 lap lagi. Gue kalau jadi lu, Mak, gue udah banting itu beat, Mak. Enggak, kalau gue enggak, gue gini. Apa yang udah gue mulai harus gue selesaiin lah. Enak aja. Jadi capek-capek gue segitu terus hanya karena begitu gue ngedan, bukan gue boy. Gokil. Bukan gue gitu, maksudnya gue tuh orangnya Kak, kalau ngelakuin sesuatu harus selesai. Gitu, mau entah itu gimana ceritanya, ntar aja gitulah. Bahasa Inggrisnya apa tuh, Mak? Kagak tahu gue. Ntar gue tanya anak gue. Sampai akhirnya kemarin penyelesaian, ini kayak barang bukti ini kriminal ya. Maafit berhasil menyelesaikan 200 kilo bin loop. Teputan dulu dong guys. Teputan dulu.
200 kilo Binloop. Ini udah raja terakhirnya Ultra Binloop nih kemarin, Mak, gitu. Apa yang dirasa, Mak? 200 dan dibandingkan dengan jarak-jarak yang lain, Mak? Happy aja sih, Kak, maksudnya. Panas, ya udah pasti tuh. Siang malam. Jadi gini, gue makin kenal sama diri gue gitu. Jadi gue tuh sambil kalau nggak mau jalan, jadi gue tuh kalau buat nyindir orang kadang mau lari, gue kadang begini. Kok orang apa ya? Dari pertama nafsu, udah kesininya dipanggilnya semangat. Gue kan suka gitu nur. Weh mas semangat. Wah, pertama asik. Weh, begiran udah loop 2 masih seneng begitu nih. Cuman senyumnya udah pelit. Giran udah terakhir. Semangat. Udah kagak kedengeran kata gue udah. Woi, gue gitu, gue semua gue teriak-teriakin kan. Nah terus kata gue gini. Kita tuh kalau kayak ultra itu kan mental ya, Kak. Ya. Mental gue sampai anak-anak begini. Ibu kagak pulang-pulang kagak dicariin sama lakinya. Karena kan dia ngelihat gue bolak-balik terus kan ada di situ gue beli Hansa Plus, beli apa. Bu, emang ibu lari berapa kilo? 200. Masya Allah, emang ada lah mas, nih lihat di AB-nya. Terus kata dia, itu mah 200 Kak. 200.000. Gitu. Mas, ini 200 kilo. Astagfirullahaladzim ibu gitu. Lakinya kagak marah. Laki gue marah gue ceraiin. Simpel kan hidup? Simpel. Gak usah dibawa pusing. Ya. Nah, lu mengatur mentalnya pada saat 200 kilo gitu, Mak. Itu kayak gimana, Mak? Maksudnya yang ngebagi waktunya, terus juga di kiri kanan juga banyak orang. Menurut gua untuk menyelesaikan Binloop itu nggak gampang, tantangannya, godaannya malah berat, Mak. Ember. Dan di satu sisi kalau orang bilang Binloop di situ-situ aja, malah justru di situ-situ aja jadi tantangannya. Kalau ada yang bilang elevasinya lumayan, Mak. Iya, Mak. Dan yang paling bikin berat adalah kita banyak ketemu temen dan ngobrol sedikit, nyaman, tiduran, apa rebahan, itu jadi godaan tersendiri. Nah, lu ngatur waktu itu gimana, Mak? Kalau gue yang penting musik gue jangan mati, Kak. Oh. Itu doping gue terbesar. Doping musik. Musik. Jadi gue makin musik ini gue makin gila. Bodoh amat. Gue sambil nyanyi sendiri sampai orang ngeliatin sampai di kamera sarap kali nenek-nenek. Bodoh amat. Padahal emang iya. Emang sarap. Maksudnya ya? enggak, sebenarnya gue tuh cuman ini, Kak, biar gue enggak kepikiran aja gitu, Kak. Oke. Jadi kalau musik gue makin asik, gue makin gila. Ntar lompat kiri, lompat kanan. Enggak peduli, totonya, gue udah di resentral lagi. Yes. Gitu. Jadi enggak berasa gitu, Kak. Oke. Enggak berasa. Enaknya tuh di Binloop. Kenyang, Bro. Itu yang segala macam ada. Segala macam ada. Emang nggak boleh lapar sebenarnya kalau ultra. Gue setuju. Gue sih makan terus, Kak. Jadi ya, gue setuju karena gue pernah ultra pertama kali itu gue pingsan terakhir yang finish, Mak, gara-gara kelaparan. Karena emang pada saat lari gue nggak nafsu makan, nggak males. Jadi pada akhirnya gue belajar di ultra berikutnya. Ya jangan sampai perut gue kosong. Lu begitu juga? Kalau gue ada yang kasih tahu gini, lu mau lari sejauh apapun makan. Ya udah, jadi apapun yang ada di situ gue makan, bahkan sampai gue taruh di plastik gue buat bekal gitu. Jadi makan itu yang bikin kuat, makanya gini, bikin kuat bukan kuat karena kan perut gue ngisi. Nah itulah kuat. Kalau lu mau sejago apapun, kalau lu nggak ada isinya lemes kan? Berarti memang kuncinya kalau untuk bertahan di ultra ya kondisi perut itu. Iya dia, itu emang sih, emang bener itu, Kak. Sama kita yang penting mah pakai hati. Ini kenapa? Itu yang utama tuh. Kenapa, Mak? Alasan lu apa? Pakai hati itu semakai hati apa untuk masih gini lari loh, gini? Berlari dengan hati gitu. Gini, maksudnya kita nggak usah mikirin gue mau podium kah atau yang penting gue finish dulu. Terus selama ini yang udah gue tunggu-tunggu gitu, jangan gue sisain. Gue sampai gini, sampai ayo, gue selalu di kepala gue, ayo Fitri, gue selalu gitu kan, ayo Fitri, ayo kaki, kita harus finish apapun yang terjadi gitu kan. Selama ini latihan sih nggak kayak orang mau FM apa, santai aja kan. Kalau dia mah nggak ada interval kayak orang kayak apa gitu. Selama ini bisa gue lari pagi, ntar sore, ntar malam, udah kayak atlet kagak capek ya. Doang. Capek doang. ABCD, iya. Atlet bukan capek doang. Iya kata gue gitu. Jadi gini, ayo apa yang lo mulai harus lo selesaikan gitu. Jadi enak aja di hati gitu, Kak. Nggak ada pikiran capek sih, emang pasti capek ya gitu. Tapi nggak gue rasain, Kak. Oke. Nggak gue rasain. Dan sekarang kalau tadi lu mengutip tadi yang lo ngobrolin, Mak, apa yang sudah lo mulai itu harus lo selesaikan. Berarti Fitriani Halim ini kapan selesai larinya? Kira-kira lu akan merasa cukup deh gue lari, atau apa lu udah sejauh ini, Mak? Masih penasaran? Sampai gue mati udah selesai lah gue. Insya Allah. Kalau dikasih umur panjang gitu. Walaupun dengan larinya begini ya bisa lah gitu. Dan lu masih ada penasaran di mana lagi, Mak, setelah 200 ini, Mak? Ya kalau ada
300 gas. Gokil. Oke. Kita tunggu event yang lebih panjang lagi. Semoga Om Eka adain 300. Gue pusing, gue nyari peserta dari mana lagi nih kalau cuma satu. Gitu ya. Jadi ya insya Allah udah selesai ini masih mau terus konsisten lah. Insya Lu Allah. udah pada ini kayak gue liat udah menyenangi lari udah sampai ke hari-hari nih kayaknya. Betul Kak. Udah sampai ke urat-urat ke urat sumsum gue. Urat sumsum. Tulang sumsum deh urat sih. Kepleset gue tuh kan lu gara-gara lu. Kalau urat bahaya nih. Kan kita urat mau nadi, RTC. urat kita nadi. mau RTC, Cok. Oh iya. Ini ntar insya Allah mau RTC bareng sama emak di Jakarta 150 kilo ya mudah-mudahan gue mentalnya juga sekuat emak karena itu dia emak. Gue udah lama ultra terakhir berarti 2 tahun lalu 100. Ini jarak terjauh insya Allah 150. Amin ya Allah bisa. Doain ya, kita berkah ya mak. Amin ya Allah kita bantu ya. Iya mak sekarang segmen tanya balik mak. Kalau tadi gue banyak nanya sama lu sekarang lu nanya balik ke gue mak tentang lari mak. Lu mau nanya apa mak? Anything. Gue mau nanya lu gimana ceritanya lu bisa jadi MC-nya cerita lari itu gue siapa tahu ntar gue dilirik pan ganti lu minggir. Wah disabotase ada Mas Faiz nih bahaya nih. Gak apa-apa biar denger sekalian ya Mas. Waduh. Ayo. Jadi MC cerita lari. Sebenarnya gue kenal cerita lari itu dari tahun 2018 mah. Dari anak lari biasa aja. Gue kenalnya itu Mas Faiz sering motret di event. Jadi waktu itu lihat IG cerita lari itu kayak IG fotografi mah. Jadi pada saat itu Mas Faiz tuh sering motret di event. Terus ada watermarknya cerita lari. Nah gue cari tahu nih apa gitu kan. Karena kan di IG pada akhirnya kan interaksi kita ngelihat. Oh ada foto gue apa gitu. Nah pada akhirnya berjalannya waktu ikut event-eventnya cerita lari sama ikut rotunya juga ikut lari bareng gitu dan mengenal dan alhamdulillah mungkin terlibat intensnya tuh 2022 ya Mas ya Vaseline ya waktu acara aktivasi Vaseline yang terlibat sama komunitas apa semakin intens sama teman-teman cerita lari ya apa ya istilahnya terlibat sebagai host juga di situ dan jujur ya terlibat sama teman-teman cerita lari menjadi batu loncatan gue juga di karir lari lah kita bilang ya sekarang ya. Jadi kalau untuk host yang di sini sebenarnya ya karena emang teman-teman cerita lari ngeliat gue MC di event lain lah gitu kan dan alhamdulillah sekarang dikasih kepercayaan untuk bisa ngisi di YouTube cerita lari gitu. Ada niatan nggak Pak buat nenek-nenek jadi cerita lari gitu? Jangan muda mulu gitu. Emang kenapa sih kalau lihat anak muda sekarang Mak? Kayaknya gimana ya? Keluarin. Nggak apa-apa sih ya kalau orang bilang gini gitu FOMO nggak apa-apa sih FOMO yang penting lo konsisten gitu ya cuman gayanya perak coy gaya perak gimana waduh gue lihat yang waktu di DIY sebutin ya DIY nih event DIY ini muda-muda semua kan emang dasar rezeki gue di situ kan gayanya wah sepatunya mahal si asik wih, so asik tuh. Iya, si kelopak-kelopak, petak, si Nike itu, gue gitu. Wah anjir, gue maju lah yang spek lah, maju aja lo gue bilang. Gayanya pemanasan, shot, buat. Oh, udah deh, atlet buat. Gue sementara itu habis ngultra Kak, 60 kilo. Langsung malam hari Minggu nyampe rumah, malam Minggu, jam 2-nya gue harus berangkat lagi. ke Taman Mini dengan naik Transjakarta. Gue masih puyeng terus kata gue gini, begitu flag off, larinya, sono gida lari, gue ketemu sama gue, kata gue gitu. Soalnya kagak ada atletnya Kak, jadi gue pede. Gue gini Kak, komuk baru nih. Kan kita bisa lihat kan, gue bilang, gida lari gak ketemu sama gue, bener dong. Belaga benerin sepatu. Wah jam taktuk, udah apalah. Kenceng di awal doang. Kosong. Udah gue yang menang udah deh. Respect. Rezeki nggak kemana insya Allah. Mau gimana pun nggak bakal kemana. Iya. Kalau biasanya Mak kita kan kalau di podcast biasanya ya masih Mak kasih pesen dong Mak buat yang muda-muda Mak ya buat yang siapa yang nonton gitu Mak. Gue pengen Mak Fitri di kamera mau lihat sini atau lihat di situ ya kan kasih pesan buat diri sendiri buat Mak. Maksudnya lu mengucap seolah-olah lu ngomong sama diri lo sendiri. Ya, apa yang mau lo sampaikan ke diri lo sendiri, Mak? Buat Mapit yang kece itu loh. Tetap ada narsisnya loh. Tetap teruslah berlari gitu karena berlari buat gue pribadi ya nyembuhin semua yang ada di luka gue, di hati gue gitu. Pokoknya gue tuh kayak nggak punya beban gitu loh Kak. Udah lari tuh enak aja gitu, apalagi lari jauh. Makin enak aja, udah gitu aja sih. Gitu aja. Fitriani Halim. Gadis muda belia usia 35 tahun.
beda 10 tahun sama anak gue berarti. Priuk Indonesia. Ayo, Mak, makasih banyak ya Mak Sama-sama, udah Kak. bersedia mampir di sini. Senang banget gue bisa ngobrol sama Mak, kenal Mak lebih lanjut. Biasa gue Sama-sama. cuma ketemu di event, tapi Iya, betul. belum pernah kita ngobrol kayak gini Mak. Bener. Makanya itu dia sosok Mak nih cukup ya, sebagai yang gue lihat kayaknya berarti gue punya motivasi dan alasan untuk bisa terus konsisten lari sampai semuda Mak. Iya bener, emang gue muda. Ya udah kalau gitu kita pamit undur diri dulu di Cerita Lari Podcast episode kali ini. Gua Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu saya Fitriani Halim alias Mak Fit. Mak Fit ya. Selamat mengedit untuk editor yang banyak sensornya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. We're silent and bye bye. Thank you semua. Terima kasih Mak. Thank you Kak.